Halo guys, ketemu kembali dengan saya, Abang Ben. Hari ini saya akan buat tutorial sesuai dengan request Anda, pelurusan keratin untuk rambut yang sudah di bleaching dan warna dan keribu juga ya guys ya. Jadi yang penasaran, ikuti tutorialnya hari ini step by stepnya. Jangan di skip ya guys. Kalau Anda skip, Anda akan kehilangan cara yang benar untuk melakukan pelurusan untuk khusus rambut yang di bleaching, diwarna dan keriting juga ya. Jadi ada treatment khusus untuk menghasilkan pelurusan yang maksimal. Jadi jangan di skip, nonton step by stepnya sampai selesai. Oke? Let's check it out. Oke, untuk yang pertama saya akan mengaplikasikan MPC Spa Cream ya di bagian rambut yang sudah pernah di bleaching dan diwarna. Tapi sebelumnya guys, saya ingatkan kembali untuk smoothing keratin MPC ini dalam keadaan basah. Jadi rambutnya dibasahi dulu, boleh disampo atau dikondisioner ya supaya nggak kering ya. Lalu untuk rambut yang pernah di bleaching dan diwarna, saya aplikasikan spa cream dari MPC. Ini bagus sekali guys ya, supaya rambutnya kuat ya, rambutnya terlindungi dari kerasnya obat pelurusan ya. Jadi kita aplikasikan spa cream. Saya sisakan di bagian akar karena bagian akarnya virgin ya. Setelah itu saya akan aplikasikan step 1 yang yang resisten ya, natural strength dari MPC yang resisten. Tapi sebelumnya saya akan semprotkan terlebih dahulu antifreeze keratin dari MPC. Jadi antifreeze ini sangat berguna sekali. Sebelum kita lakukan proses pelurusan ya, kita infus dulu keratin di bagian rambutnya supaya dia siap untuk diaplikasikan pelurusan. Jadi saya aplikasikan krim pelurusan ini hanya di bagian yang tadi tidak dikasih krim spa ya, di bagian yang tidak terkena bleaching dan warna ya. Jadi yang bleaching warnanya tadi kita cover, kita lindungi terlebih dahulu dengan spa cream dari MPC ya. Oke, nanti setelah kita aplikasikan ini step satunya ke seluruh bagian rambut yang virgin ya, kira-kira 10 cm ini, lalu kita diamkan sekitar 15 menit ya, baru kita akan aplikasikan ke seluruh bagiannya. Oke, jadi harus lakukan dengan selapis-selapis ya, supaya step satunya ini dapat diaplikasikan secara merata. Dan untuk pengetahuan Anda juga, step 1 dari natural strength MPC ini mudah diaplikasikan karena dia creamy to liquid ya. Dibilang creamy tapi dia hampir ke liquid. Jadi sangat-sangat mudah untuk diaplikasikan, langsung meresap ke rambut. Dan juga untuk catatan bahwa setiap mengaplikasikan pelurusan dari MPC rambut harus dalam keadaan basah ya. Jadi menghemat waktu dalam pengerjaan. Jadi nggak perlu dikeringkan lagi ya. Dan sebelum kita aplikasikan obat, jangan lupa aplikasikan ya antifreeze keratin. Jadi seluruh rangkaian dari produk pelurusan ini mengandung keratin. Antifreeze keratin, step satunya juga keratin. Nah, setelah 15 menit guys, sekarang saya aplikasikan ke keseluruhan bagian ya, keseluruhan bagian dari
pangkal sampai ke ujung. Nah, yang bagian kedua ini guys, saya gunakan yang normal ya. Saya untuk mengaplikasikan ke bagian rambut yang di bleachingnya itu saya gunakan pakai yang normal ya, jangan yang resisten karena resisten terlalu keras. Jadi saya aplikasikan dari bagian pangkal langsung ditarik langsung ke bawah ya, seperti itu ya. Aplikasikan keseluruhan, dan mengaplikasikannya seperti yang saya katakan tadi sangat mudah sekali karena dia creamy to liquid ya, jadi langsung mudah diserap seperti Anda saksikan sendiri ya. Setelah ini kita diamkan lagi sekitar 15 menit, tapi kita harus cek 5 menit ya guys, 5 menit kita cek supaya jangan terjadi over proses ya. Dan bila terjadi kita takut supaya jangan over proses, kita bisa aplikasikan kembali antifreeze-nya ya. Nah, ini setelah 10 menit saya diamkan, dicuci, dikeringkan, inilah hasilnya sebelum dicatok ya guys. Jadi rambutnya itu seperti semula, nggak tambah kering, sama saja ya, malah cenderung lebih sehat ya. Untuk suhu catok rambut seperti ini ya guys, jangan terlalu panas. Di bagian rambut yang masih virgin, Anda bisa pisahkan cotoknya juga nggak apa-apa. Bisa, misalkan kalau keriting sekali, Anda bisa kasih suhu di bagian rambut yang virginnya itu suhu maksimal. Tapi untuk rambut yang pernah di bleaching, Anda bisa pakai suhu 160. Kalau bleachingnya itu lebih parah, bisa turun di bawah 100 ya. Tapi karena ini rambutnya nggak begitu keribo, jadi saya hanya pakai suhu 180. Jadi saya catok dari ujung sampai, maksud saya dari pangkal sampai ke ujung ya. Tapi kalau memang rambutnya keribu sekali, kita harus pakai suhu maksimal. Jadi panas maksimal itu 230 atau 220. Kita nggak boleh catok keseluruhannya, jadi 2 kali catok ya guys. Kita catok dulu bagian yang mendekati bagian pangkalnya dengan suhu 130, semua kita catok ya. Nanti setelahnya baru kita catok di bagian yang sudah di bleaching dengan suhu yang berbeda. Oke, itu tipsnya supaya hasilnya nggak kering. Nah, ini dia hasilnya guys ya, dengan suhu 180 ya catokannya, jadi hasilnya nggak kering ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan ke step 2. Nah, oke. Oh ya guys, saya lupa, saya nggak sempat videokan tadi. Sebelum kita melakukan proses pencatokan, setelah dicuci ya, sebelum dikeringkan, aplikasikan Vita Protection ya, Vita Protection sebelum dicatok. Nah, ini adalah setelah step 2 dikeringkan ya. Di sini adalah pembuktian hasil dari smoothingnya. Jadi di step 2 ini kita bisa lihat kita berhasil atau gagal ya. Jadi kalau di step 2 ini waktu dikeringkan rambutnya mengembang kembali artinya, atau keriting kembali artinya kita gagal. Tapi setelah di step 2 ini hasilnya lembut, bagus, artinya kita berhasil ya. Nah, setelah sebelum pengeringan ya, di step 2 ini kita bisa aplikasikan serum nutrien ya untuk vitaminnya. Oke, jadi yang belum subscribe channel ini, like dan juga komen ya. Komen Anda sangat penting bagi saya.
Jadi jangan lupa di like ya guys. Oke, terima kasih. Ketemu di video yang berikutnya. God bless you. Bye bye.